Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan mengupas sedikit tentang buku perencanaan pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah perencanaan pembelajaran yang dibimbing oleh dosen Ustadz Maki Hasan. Baiklah, buku yang akan saya kupas ini buku perencanaan pembelajaran yang berjudul Desain Pembelajaran Inovatif dari Teori ke Praktik. Buku ini merupakan karya dari Dr. Haji Ali Mudofir MAG beserta Dr. Hajjah Evi Fatimatur Rusdiah MAG. Buku ini merupakan edisi pertama, cetakan kedua dari Perpustakaan Nasional Jakarta. Buku ini terdiri dari 274 halaman dan panjangnya 21 cm. Saat ini, pemerintah sedang mengalahkan profesionalisasi pendidikan, terutama dimulai dari pendidiknya terlebih dahulu haruslah profesional. Pendidik profesional dilihat dari praktik pembelajarannya yang profesional. Pembelajaran yang profesional diukur tidak saja saat seorang guru mengajar di kelas, tapi dimulai dari saat dia merencanakan dan mendesain pembelajaran, proses pelaksanaan pembelajaran setelah selesai pembelajaran dan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Pada masing-masing tahapan tersebut memerlukan ilmu, teori sekaligus praktiknya. Nah, buku yang saya akan jelaskan ini akan memberikan teori bagaimana cara mendesain pembelajaran yang baik sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman dan bagaimana aplikasinya dalam praktik dan pembelajaran di kelas. Baiklah, di bab pertama di sini ada menjelaskan tentang teori-teori belajar. Teori belajar yang pertama ialah teori belajar behavioristik. Teori belajar yang kedua adalah teori belajar yang kognitif. Teori belajar yang ketiga adalah teori belajar yang humanistik. Baiklah, tadi yang pertama adalah teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan proses perubahan tingkah laku. Proses perubahan tingkah laku dengan adanya akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon yang menyebabkan peserta didik mempunyai pengalaman baru. Nah, yang kedua adalah teori belajar kognitif. Belajar menurut teori kognitif adalah suatu proses internal yang mencangkup ingatan, retensi, dan juga pengolahan informasi-informasi dan aspek kejiwaan lainnya. Berbeda dengan teori behavioristik yang awal, teori kognitif ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya sendiri. Yang ketiga adalah teori belajar humanistik. Teori ini berusaha untuk memahami perilaku belajar dari sudut pandang perilakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori ini bertujuan untuk membantu peserta didik mengembangkan dirinya, serta bisa mengetahui dari individu mereka masing-masing agar bisa mengenal dirinya sendiri. Kedua adalah membahas tentang model-model desain pembelajaran. Sebelum kita membahas tentang model-modelnya, model-model desain pembelajaran, kita harus tahu apa sih itu pengertian dari desain pembelajaran sendiri. Desain pembelajaran merupakan prosedur kerja yang digunakan dalam proses pembelajaran agar pembelajaran dapat dilaksanakan secara baik dan menghasilkan output yang baik. Prosedur kerja tersebut memiliki tahapan-tahapan. Nah, ini yang disebut dengan model-model desain pembelajaran. Apa saja itu tahapannya? Yaitu yang pertama adalah analisis, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengembangan, yang keempat implementasi, dan yang kelima adalah evaluasi. Yang ketiga adalah membahas tentang strategi pembelajaran dan pendekatan pembelajaran. Strategi pembelajaran ada beberapa macam. Yang pertama adalah strategi pembelajaran ekspositori. Yang kedua adalah strategi pembelajaran inquiry. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning.
Yang keempat, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. Dan yang terakhir adalah strategi pembelajaran kooperatif. Kita beralih ke bab 4. Bab 4 membahas tentang metode-metode pembelajaran. Metodologi pembelajaran adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari guru dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam suatu kegiatan sehingga proses belajar berjalan dengan baik. Pembelajaran. Dalam metode pembelajaran ada beberapa macam. Yang pertama, metode ceramah. Seperti daiyah, kita menjelaskan kepada peserta didik kita. Yang kedua adalah metode demonstrasi. Dan yang ketiga adalah metode diskusi. Jadi kita diskusi, guru diskusi dengan peserta didik. Yang keempat adalah metode simulasi atau sebagai bahan pertanyaan awal sebelum kita memulai materi kita. Yang terakhir adalah metode penugasan. Baiklah para pendengar yang budiman serta para pembaca-pembaca buku. Mungkin dari tadi saya sudah menjelaskan dari buku teori desain pembelajaran inovatif dari bab 1 sampai bab 4. Kalian bisa melihat lengkapnya dengan cara meminjam di perpustakaan-perpustakaan terdekat atau kalian bisa membacanya di perpustakaan-perpustakaan online. Nah, semoga dengan penjelasan dari saya dari tadi, para pembaca budiman, para pendengar setia, penjelasan saya dari tadi, dari awal sampai akhir, semoga mendapat manfaatnya untuk peningkatan kualitas guna untuk masa depan yang cerah. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.